wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to our vlog. Jadi hari ini kita mau bikin video tentang literasi digital di Museum Tanah dan Pertanian. Jadi di sini ada pengaruh iklim terhadap pembentukan tanah. Di sini ada beberapa contoh tanah. Yang pertama ada tanah organosol atau gambut yang terbentuk di daerah beriklim yang basah. Seperti ada di zona A yang berwarna abu-abu dan juga zona B yang berwarna biru muda. Nah, biasanya ini reliefnya datar monolit 84. Yang kedua ada contoh tanah kamisol atau inseptisol yang terbentuk di daerah beriklim yang lembab. Curah hujannya bisa sampai 1.500 mm hingga 2.000 mm per tahunnya. Dan relief bergunung. Contohnya seperti ada di daerah Pakat, Sumatera Utara yang memiliki tanah kamisol atau inseptisol yang tebal tapi tergerus erosi hujan monolit 86. Yang ketiga ada contoh tanah gromosol atau vertisol yang memiliki iklim agak kering. Curah hujannya bisa sampai 1.000 mm hingga 1.500 mm per tahunnya. Nah, dari iklim yang agak kering ini bisa membentuk tanah gromosol atau vertisol di daerah dengan relief datar. Contohnya seperti ada di daerah Ngawi, Jawa Timur. Biasanya tanah ini akan terletak jika musim panas monolit 89. Yang keempat, ada contoh tanah litosol yang memiliki iklim kering. Curah hujannya bisa sampai 1.500 mm per tahunnya yang akan membentuk tanah litosol seperti ada di daerah Kabupaten Kupang, NTT. Laterit atau oksisol ini biasanya juga ada di Bian, Maroke, Papua. Reliefnya agak datar, bergelombang, rumput belukar atau bush jika musim hujan. Oke, selanjutnya kita bakal ngejelasin proses pembentukan tanah. Tanah itu apa sih? Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang menjadi bagian penting dari kehidupan. Semua makhluk tergantung dari tanah. Tanah di sini adalah bagian permukaan bumi yang menunjang kehidupan makhluk hidup, terutama tanaman, flora, dan fauna, binatang besar, dan zootronik, serta manusia. Sebagai penunjang tanaman atau tumbuhan, termasuk pakan hewan ternak yang dikenal sebagai subjek pertanian, maka tanah merupakan media atau tempat pertanian. Jadi bisa dikatakan bahwa tanah itu merupakan sebuah titik awal dari sumber kehidupan semua makhluk di bumi. Tanpa adanya tanah tumbuhan tidak bisa bertahan hidup sehingga rantai makanan pun tidak akan pernah ada. Tanah memiliki struktur yang sangat khusus dengan membentuk rongga yang secara umum mengandung udara dan memungkinkan bagi akan tanaman untuk bernafas. Selanjutnya, manfaat tanah. Apa aja sih manfaat tanah? Yang pertama, manfaat tanah bagi kehidupan manusia. Yang pertama, tentunya sebagai tempat aktivitas sebagian besar makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya. Hampir semua makhluk hidup dari manusia hingga makhluk hidup tidak kasat mata beraktivitas di tanah. Maka, tanah adalah hal yang paling penting untuk menunjang kehidupan di muka bumi ini. Yang kedua, sebagai media bertani. Yang ketiga, sebagai pendaur ulang. Yang keempat, sebagai sumber mata air. Dan yang kelima, sebagai bahan baku pembuatan seni. Dan yang terakhir, sebagai bahan baku produksi. Selanjutnya ada simulasi proses pembentukan tanah. Tanah terbentuk bermula dari batuan besar yang mengalami pelapukan fisik. Pelapukan fisik yaitu pelapukan yang disebabkan oleh perubahan volume batuan yang dapat ditimbulkan oleh perubahan kondisi lingkungan seperti berkurangnya tekanan, insolasi, hidrasi, akar tanaman, binatang, hujan dan petir, atau karena interupsi ke dalam pori-pori atau patahan batuan. Di sini kita bisa putar searah jarum jam untuk mempercepat simulasi.
keempat adalah lapisan tanah. Lapisan pada tanah adalah susunan yang terbuat dari tingkatan yang secara spesifik bisa dibedakan secara kimiawi, geologi, dan biologis. Ketika sebuah tanah dipotong secara vertikal dari samping, maka bentuk lapisan tanah akan terlihat jelas karena pada tingkat atau lapisan memang memiliki perbedaan karakteristiknya. Yang pertama ada bedrock, yang kedua parent material, yang ketiga subsoil, yang keempat topsoil, dan yang terakhir adalah organik. Melalui sisi vertikal tersebut akan bisa terlihat tahapan pembentukan sebuah tanah. Bisa dikatakan bahwa setiap lapisan tanah itu membentuk sebuah periode yang pada lapisan tanah atas menjadi hasil akhir dari proses pembentukan tanah. Sedangkan untuk lapisan tanah yang paling dalam yang banyak berupa batu yang keras menjadi awal sebelum tanah terbentuk. Setiap dari jenis tanah pada umumnya memiliki 3-4 lapisan yang berbeda-beda yang bisa dikelompokkan penampakan warna, fisik, dan tekstur tanah. Melalui tekstur tanah bisa dilihat dari ukuran partikal tanah apakah itu liat, berpasir, lempung, mengandung kadar organik tinggi ataupun berbentuk endapan. Nah, yang terakhir ada tahap pembentukan tanah. Tahap 1, penghancuran secara fisik batu-batuan induk menjadi bahan induk. Penghancuran batu secara fisik itu pertama ada perubahan ukuran batu besar menjadi kecil, dilakukan oleh faktor-faktor iklim yang bekerja baik secara fisika, kimia, dan biologi. Dengan adanya hujan dan panas atmosfer, maka batu itu terlapuk atau terpecah atau ditemukan menjadi bagian yang lebih kecil, menjadi bahan induk atau parent material. Nah, tahap kedua ada pelapukan batuan. Terjadi dengan air udara masuk melunakkan bagian permukaan, berlaku secara kimia untuk melepas ikatan kimia dari komponen atau senyawa menjadi senyawa lain yang lebih sederhana, termasuk unsur hara. Unsur hara yang menjadi makanan makhluk hidup termasuk mikroba tumbuh. Ketiga, ada perkembangan awal tanah di permukaan batuan atau batu, melapukan bagian permukaan batuan dan melepaskannya, memisahkan dari batu, mengumpul menjadi bagian tersendiri yang sudah tidak terbentuk batu. Kemudian menjadi media jangkanya perakaran tanaman. Tanah berawal dari permukaan batu menjadi pelapisan tanah. Keempat, ada perkembangan lanjutan terjadi pada tanah yang makin tebal. Pengaruh iklim dan lingkungan menjadikan tanah menjadi berlapis karena pengaruh atmosfer yang memberikan panas dan air berada di permukaan onggokan hancuran batuan. Masih tahap keempat, perkembangan tanah lanjutan. Berbagai pengaruh lingkungan menjadi tanah mempunyai karakteristik khusus. Kekhususan ini yang membedakan dari satu tanah ke tanah lain. Dari hal ini muncullah klasifikasi tanah. Tahap kelima, tanah yang sekarang bukan tanah yang tidak tersentuh oleh ulah manusia, sisa tanaman yang menjadi bagian tanah berada di atas. Hal tersebut menjadikan tanah tidak menjadi lagi seperti sejatinya. Kondisi ini yang menjadikan tanah tidak dapat mendukung lagi memanfaatkan tanah secara baik. Hal ini yang kita kenal sebagai degradasi. Ini ada horizon O, A, B, C, dan R. Selanjutnya di sini ada biologi tanah tentang pengembangan pupuk hayati, dekomposer, dan bioindikator kesehatan kualitas tanah. Jadi pupuk hayati tepatnya disebut inokulan, diformulasi dan dikembangkan dari mikroba unggul bakteri Actinomyces atau fungi yang mampu menyediakan hara nitrogen dan fosfor bagi tanaman, memacu pertumbuhan tanaman dari hormon pertumbuhan yang dihasilkan mikroba. Selain menyuburkan tanah, beberapa mikroba dalam pupuk hayati juga dapat membantu tanaman dalam mengendalikan cekaman lingkungan atau tanah berkadar garam tinggi atau salin, tanah rawan kekeringan, dan tanah tergenang, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan bioremediasi tanah-tanah tercemar. Yang kedua, dekomposer atau perombak bahan organik diformulasi dan dikembangkan dari konsoria
konsorsia mikroba unggul bakteri Actinomyces atau fungi yang mampu menghancurkan atau mendegradasi sisa-sisa tanaman seperti jerami, sampah pasar, dan sampah rumah tangga menjadi kompos dalam waktu cepat. Yang ketiga, bioindikator kesehatan atau kualitas tanah dikembangkan dari sifat-sifat yang sensitif terhadap perubahan perlakuan atau pengelolaan tanah maupun perubahan lingkungan yang berfungsi sebagai indikator pemberi peringatan dini untuk segera melakukan pemulihan tanah-tanah tidak sehat, terdegradasi atau terlantar, dan tanah-tanah bermasalah lainnya. Di sini ada sejarah pertanian pangan di Indonesia. Sekitar abad ke-1 Masehi, penduduk Nusantara mulai mengenal persawahan dan teknologi pertanian. Sejak Kerajaan Mataram kuno dan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, Indonesia sudah mengenal kebudayaan bercocok tanam yang maju. Prasasti dan bukti sejarah memperlihatkan sistem pertanian telah ada sejak Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Majapahit, dan kerajaan lainnya. Ketika Majapahit menguasai Nusantara dan Malaka, perekonomian Asia Tenggara didominasi kerajaan-kerajaan Nusantara. Jawa menjadi gudang beras, didukung sejumlah wilayah lain seperti Sumatera Selatan, Bali, dan Sulawesi Selatan. Rempah-rempah dipasok dari Maluku di bawah kendali kerajaan Ternate dan Tidore. Pencapaian ini selain karena kesuburan tanah, juga karena pengembangan pengetahuan pertanian massa itu yang sesuai kebutuhan. Salah satunya adalah penyusunan Pranata Mangsa sebagai pedoman praktek bercocok tanam.
video vlog kita kali ini. Tungguin kita di vlog selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.